Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berada di Posyandu Perenjak di Desa Keban Agung dan Posyandu Kasuari di Tanjung Enim Selatan untuk melakukan pemeriksaan screening tes mantuk pada balita, BGM, dan stunting. TB menyerang seluruh usia termasuk anak-anak. Persentase semua kasus TB pada anak berkisar antara 3-25% dari seluruh persentase kasus TB baru. Mayoritas anak tertular TB dari pasien TB dewasa, sehingga dalam penanggulangan TB anak, penting untuk mengerti gambaran epidemiologi TB pada dewasa. Diagnosis TB pada dewasa mudah ditegakkan dari pemeriksaan sputum yang positif. Pada anak, diagnosis TB sulit dikonfirmasi. Sulitnya konfirmasi diagnosis TB paru pada anak mengakibatkan penanganan TB anak sering terabaikan. Timbulnya penyakit TB paru tidak lepas dari peranan faktor risiko. Status gizi sangat berperan penting. Anak dengan gizi buruk akan mengakibatkan kekurusan, lemah, dan rentan terserang infeksi TB. Hal ini dikarenakan sistem kekebalan tubuh yang berkurang pada anak. Status gizi yang buruk dapat mempengaruhi ketanggapan tubuh berupa pembentukan antibodi dan limfosit terhadap adanya kuman penyakit. Pembentukan ini memerlukan bahan baku protein dan karbohidrat, sehingga pada anak dengan gizi buruk, produksi antibodi dan limfosit terhambat. Gizi buruk dapat menyebabkan gangguan imunologi dan mempengaruhi proses penyembuhan penyakit. Pada TB paru anak, 3,9 kali lebih besar tertular setelah kontak dengan penderita TB dewasa dibanding yang tidak kontak dengan penyakit TB. Rendahnya status ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan gizi buruk dikarenakan asupan gizi yang mungkin kurang tercukupi. Pemukiman padat, tempat tinggal yang belum memenuhi kriteria rumah sehat merupakan faktor risiko tersebarnya penyakit infeksi seperti TB paru. Dikarenakan semakin sempitnya ruang lingkup yang menyebabkan proses penularan penyakit menjadi lebih besar. Screening TB terhadap balita merupakan pendekatan terhadap keluarga berisiko stunting, sehingga intervensi di sektor hulu ini bisa menjadi pencegahan sekaligus penanganan melalui intervensi kuratif. Atas dasar inilah, dibentuklah inovasi Jaka Teman Ginting, yaitu penanganan kasus TB paru dengan mantuk tes pada anak dengan BGM dan stunting. Berat badannya BGM, ya, apalagi ada yang stunting pula gitu ya. Cepat-cepat nanti lapor dengan pemegang TB-nya, nanti kita lakukan pemeriksaan uji tuberkulin, namanya tes mantuk tadi, ya. Nah, ini kan bawah garis merah, upaya untuk mendeteksi kenapa bisa anak ibu ini berat badannya ada di bawah garis merah, tidak sesuai dengan usianya yang seharusnya, ya. Gimana kalau bisa seharusnya nih berat badannya ini kan ada di sini nih garis hijau ini ya, nah jauh banyak ya turun. Nah, jadi harus salah satunya adalah dengan tes mantuk. Tes itu dilakukan, ada uji namanya, dimana kalau tanggal berkulit itu dites ke nanti di sininya di lengannya, ya. Ditarik sedikit, dimasukkan, cukup di bawah kulit, dosisnya sedikit. Nah, jangan dulu nanti dihapus ya, tangannya dipegang dulu sampai dia masuk, nanti screeningnya cairannya tadi. Nah, nanti dibaca besok. Jadi diharapkan besok kalau bisa ibu jangan bisa ke puskesmas, nanti kita baca hasilnya. Ya, kalau dia ada undulasi atau merah bengkak nonjol itu lebih, nanti ada diameternya yang ukur ukurannya berapa, kemudian ada daerahnya merah, kemungkinan besar positif. Artinya kalau dia positif itu anak ibu ini kena TB dan penyebab penularnya dari rumah ada, berarti sumbernya bisa rumah, bisa tetangga atau pengasuhnya. Nah ya, jadi kalau ada anak yang menderita TB berarti kemungkinan besar ada sumber penularan orang dewasa. Ya, itu yang harus kita tes ya. Kalian juga dengan ibu tadi ya. Nah ya, sekarang kita tes, ini bukan vaksinasi ya. Periksa darah ya, laboratorium namanya ya. Tapi tetap kita minta persetujuan ibu ya, karena kan tindakan medis ini ya, jadi minta ditulis ya, ibu tanda tangan ya. Nama ibu siapa? Sadariani ya. Umur berapa bu? Selamat di?
pemeriksaan tes mantuk ini. Silakan tanda tangan di sini. Ya. Ya. Jadi nggak usah takut ya. Masih dikit, kulit lagi. Ibu ada batuk-batuk ibunya? Untuk anggota keluarga di rumah ada yang batuk-batuk dah? Sering batuk ibu? Ibu batuk? Saat ini lagi batuk? Ada batuk-batuk? Tapi saat kadang-kadang batuk. Bulan pasti batuk? Berjalan. Berobat baik ya. Mas ya, walaupun misalnya kalau anaknya negatif, lebih baiknya kalau ibu tuh sering batuk, berobat baik ya. Karena kalau ibu batuk-batuk terus, itu akan berdampak ke anaknya. Apalagi kan anaknya masih dekatnya dengan ibu ya. Kalau ibu batuk pasti anaknya tertular. Nah, anak dengan sakit terus-terusan itu akan mengganggu tubuh kembangnya. Ya bisa jadi itu ya. Walaupun dia tidak TB tetap harus antisipasi ya. Di rumah ada juga suami yang juga batuk-batuk. Selain ibu dan bapak siapa lagi yang selalu di rumah? Penting. Oke ya. Ini mana sebelah kiri aja. Pinter ya. Apa namanya ini tadi? Wah, pinter naknya. Anak pinter. Iya, biasa nak ya. Dikit, baik. Pagi-pagi ya. Ada BPJS buat BPJS buat kakak ya. Udah ya. Udah ya. Ibu lanjut selanjutnya. Ganti jangan stop. Hikmah Hasnan. Berapa tahun namanya? Duluan Bu ya. Hai duluan dulu. Ya. Ini di bawah kulit ya. Cuma sedikit baik dimasukkan sini ya. Puskesmas kan karena ini harus dibaca di bawah lebih dari 24 jam.